Di antaranya harapan kita adalah para kadet, siswa dan siswi yang sekarang berada di Universitas Pertahanan. Kalian hari pertama saya sebagai Menteri Pertahanan, institusi yang saya datangi adalah Universitas Pertahanan. Kita butuh insinyur-insinyur yang hebat, ahli-ahli yang hebat, pakar-pakar yang hebat, dan di antaranya harapan kita adalah para kadet, siswa dan siswi yang sekarang berada di Universitas Pertahanan. Kalian harapan kita, kalian nanti yang kita harapkan muncul, kalian yang kita harapkan siapa tahu akan mendapatkan hadiah Nobel untuk bangsa Indonesia. Saudara kalian, itu cita-cita kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Opini Gino Television Indonesia mengupas tentang bagaimana Prabowo membangun Universitas Pertahanan di Republik Indonesia. Harapan bangsa untuk maju. Harapan bangsa ini untuk tidak tertinggal dengan negara-negara lain. Disinilah tempatnya Universitas Pertahanan. Karena itu saudara, Prabowo memang patut diandalkan dan dibanggakan. Saudara, eksistensi Prabowo semula diragukan oleh berbagai kalangan, bahkan ketika Indonesia terbelah dua. Kala itu, negeri ini seakan mau kiamat, akankah terjadi perang. Tetapi begitu Prabowo masuk dalam kabinet, meski nyinyir, yang pada akhirnya mulai ditampakkan keahliannya. Alkisah saudara, kita sudah banyak mendengar secara spontan, bahkan berantakan dan berantem antara kadrun dan lainnya. Di situ tampak sekali bahwa terpecah belah antara kubu Prabowo dan kubu Jokowi. Tetapi setelah dari hari ke hari mulai membuktikan, dan Prabowo mengawalinya mendatangi di awal-awal menjabat, yaitu datangi Unhan.
kesan dan pesan oleh perwakilan wisudawati Program Sarjana Kedokteran Fakultas Kedokteran Militer Evania Marisa Rumbobiar, lahir di Jombang pada tanggal 16 Juli tahun 2001. Izinkan saya mewakili wisudawan untuk menceritakan perjalanan kehidupan saya secara pribadi. Sejak kecil, saya bermimpi ingin menjadi dokter. Tetapi, apakah hal itu mungkin bisa terjadi? Terpikir betapa mahalnya biaya pendidikan kedokteran itu membuat hati saya ciut tak bernyali. Saya tidak mungkin membebani orang tua saya. Papa saya bekerja sebagai tukang ojek dan memiliki 7 orang anak. Mama saya yang bekerja sebagai pedagang kecil di sekolah. Saya paham akan hal itu. Namun saya masih memiliki satu harapan. Saya mengejar beasiswa afirmasi daerah dari Papua. Namun pada tahun itu terjadi pandemi COVID-19. Harapan saya seolah hancur. Hati saya merasa sedih. Secerca harapan muncul, di mana Unhan RI membuka program S1 dengan status beasiswa penuh. Saya tergerak untuk mendaftar, walaupun selama seleksi tersebut saya harus meminjam laptop kepala sekolah. Setiap hari saya berdoa, semoga Tuhan mengabulkan cita-cita saya untuk tercapai. Saya sangat bersyukur dan tidak menyangka dari 60 ribuan orang yang mendaftar, saya termasuk satu dari 300 yang diterima sebagai kadet mahasiswa Unhan. Diterima sebagai kadet di Fakultas Kedokteran Militer Unhan merupakan suatu kebanggaan yang luar biasa. Saya tidak perlu memikirkan bagaimana orang tua kami harus membayar uang semesteran, kos-kosan, uang makan, dan bahkan sarana yang dibutuhkan. Semua hanya tersedia di sini. Biaya kuliah gratis, tempat tinggal di mes, makan, snack, vitamin, susu, bahkan laptop untuk perorangan, serta seragam dari ujung kepala hingga ujung kaki. Di mana lagi ada sekolah kedokteran gratis dan malah diberi uang saku. Selama menempuh pendidikan kedokteran ini, beberapa ujian saya alami. Tuhan memanggil 2 saudara tercinta saya, yaitu kakak saya dan adik saya. Adik saya pada tahun kedua saya pendidikan, dan kakak saya pada bulan November kemarin. Kakak saya sudah menyusun segala agenda dengan sempurna untuk perayaan wisuda dan keluarga datang semua. Namun Tuhan berkehendak lain. Rencana tersebut pun berubah total. Dan kini pun bapak saya hanya bisa melihat wisuda secara online. Teruntuk keluarga kami semua yang ada di sini maupun yang mengikuti secara online, kami menyayangi kalian semua dan akan terus berjuang sampai akhir. Terima kasih kepada Bapak Menteri Pertahanan, Bapak Prabowo Subianto, yang sudah melahirkan program ini menjadi harapan besar bagi kami untuk mewujudkan mimpi-mimpi kami yang besar. Walaupun itu membutuhkan biaya yang sangat besar, tapi ini menjadi suatu hal yang luar biasa dalam kehidupan kami. Terima kasih kepada Bapak Rektor, Sivitas Akademika Unhan, dan para dosen-dosen kami yang sudah mengantarkan kami sampai pada di titik ini, yang sudah mengajar kami dengan penuh dedikasi, dengan penuh rasa tanggung jawab, ikhlas dan tulus mengajar sampai kami ada di sini.
sebagai wisudawan, ini bukanlah akhir dari perjalanan kami, melainkan awal dari perjalanan baru kami. Di depan sana masih banyak tantangan yang harus kami hadapi. Tak peduli seberat apapun itu, namun kita harus tetap tegar. Kita harus tetap kuat, seperti karang di laut, yang walaupun dia jutaan kali dihantam ombak, tapi ia tetap tegar. Demikian kesan dan pesan yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada ucapan atau perkataan yang kurang berkenan dan hilaf kami selama menjalani pendidikan di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi, Santi, Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam bela negara. Pesan dan kesan yang dilakukan oleh kadet dan kini menjadi wisudawan seorang dokter militer itu tentu saja bukanlah isapan jempol. Dia terlahir dari seorang yang tidak punya apa-apa. Ketika dia bayangkan sejak kecil hingga mulai memasuki SMA, cita-citanya ingin menjadi seorang dokter. Ia mulai memikirkan bagaimana sakitnya, bagaimana pula dengan biaya yang akan dilewatinya. Bersyukur adanya Universitas Pertahanan, dan Universitas Pertahanan membuka Fakultas Kedokteran dan Fakultas Teknik. Ini adalah cita-cita mulia yang dibangun oleh Prabowo, yang pada akhirnya diamini oleh Jokowi. Disinilah Jokowi dan Prabowo mulai kemistrisnya betul-betul connect. Bahkan semua kalangan, termasuk mereka-mereka yang sebelumnya membenci Prabowo, membenci Jokowi karena menyatunya. Dan kala itu semua mereka merasakan dan mengharapkan agar terjadi benturan antara Prabowo dan Jokowi. Dari saat dia mulai membangun Universitas Pertahanan, yakni Fakultas Kedokteran dan Fakultas Teknik, berbagai isu yang muncul di tengah-tengah publik, kalangan elit telah menyebutkan bahwa kudeta sebentar lagi akan dilakukan oleh Prabowo. Isu ini membuat khawatir sejumlah pihak. Tetapi Jokowi sudah terlanjur kemistrinya begitu nyambung dan konek, yang pada akhirnya berjalan dan terus berjalan. Dari hari ke hari, Jokowi makin bangga dengan Prabowo. Ternyata Prabowo bukanlah seorang lelaki biasa, tapi dia adalah pakar yang sudah lama terdiam. Kini ia bangkit dan bangkit. Hal inilah yang membanggakan Jokowi, dan pada akhirnya semuanya ditinggalkan untuk Prabowo. Pahlawannya bapak. Siap. Kamu harus sungkem sama bapak. Siap. Terima kasih. Dialog antara kadet Fakultas Teknik Militer
Iya, Prabowo menjelaskan, bukannya menyuruhnya untuk membanggakan Prabowo, tetapi Prabowo malah menyuruh seorang kadet tersebut agar bapaknya harus dibanggakan dan sowan serta hormati bapakmu, karena bapakmu lah yang melahirkan kamu ke dunia ini. Niat baik bapakmu sehingga kamu ada di sini. Hormatilah bapakmu, Bapak Prabowo. Itulah yang diingatkan kepada kadet tersebut. Sungguh luar biasa. Dan Prabowo mengingatkan bahwa di Universitas Pertahanan inilah akan lahir generasi-generasi penerus bangsa yang akan membanggakan Indonesia. Dan Indonesia akan terus maju dan maju. Dan insya Allah, sambung Prabowo, Nobel itu adalah kebanggaan di bangsa Indonesia melalui Universitas Pertahanan. Kadet harus betul-betul tekun dan belajar. Pesan itu betul-betul tersirat. Dan itu diingatkan kepada semua kadet-kadet yang saat ini sedang menuntut atau sedang belajar. Tunjukkanlah kehebatan kalian. Kalian memang digratiskan oleh negara. Semuanya. Makan, bahkan diberikan uang saku. Universitas Pertahanan adalah satu-satunya universitas merupakan harapan bangsa. Dari sinilah Indonesia akan meraih segala macam teknologi, mulai dari ilmu teknologi hingga sehatnya bangsa ini. Dari Fakultas Kedokteran. Kedokteran itu bukanlah kedokteran biasa. Mereka adalah dokter-dokter militer. Disiplin dan tanggung jawab serta integritas terhadap bangsa ini. Di universitas inilah dididik para kadet untuk menjadi seorang manusia yang teladan. Teladannya bangsa ini. Semuanya ada di pundak kadet-kadet yang sebentar lagi akan masuk ke masyarakat. Dan mereka adalah seorang yang begitu berdisiplin tinggi. Pendidikan militer dan militer yang mereka lewati, itulah yang akan menjadi corong suksesnya Indonesia. Indonesia masuk tahun emas. Saya memandang Universitas Pertahanan sebagai suatu institusi yang strategis. Waktu saya menjadi Menteri Pertahanan tahun 2019, begitu saya melihat struktur organisasi Kementerian Pertahanan di mana Universitas Pertahanan ada di situ, justru institusi itulah dan saya memiliki pulang. Meminjam kata Prabowo dalam paparannya menyebutkan bahwa ketika di awal dia menjabat sebagai Menteri Pertahanan, kemudian dia melihat struktur yang ada di Kementerian Pertahanan, maka putusan awal yang dia lewati adalah institusi Universitas Pertahanan. Karena dunia ini atau bangsa ini maju mundurnya kembali ke suatu mereka kalangan-kalangan ilmiah
Fakultas Universitas Pertahanan inilah menjadi kebanggaannya, dan dari sinilah tentu bangsa kita akan maju. Harapan ini bukanlah isapan jempol belaka, karena perguruan tinggi adalah satu-satunya harapan bangsa untuk memajukan bangsa ini. Dari sinilah akan lahir berbagai teknologi-teknologi yang akan kita miliki. Bahkan teknologi itu akan melampaui banyak bangsa di dunia, bahkan Indonesia akan menjadi contoh, bahkan pula akan menjadi pelindung bangsa ini, akan juga melindungi seluruh bangsa di dunia. Prabowo lagi-lagi mengingatkan bahwa para kadet harus betul-betul serius menekuni pendidikannya, karena kalian adalah seorang kadet harapan bangsa. Harapan-harapan bangsa inilah yang tentu saja di tahun 2045 Indonesia emas. Di tangan mereka, di tangan para kadet inilah akan lahir berbagai disiplin ilmu, berbagai macam, bahkan Nobel pun akan diraih dari Universitas Pertahanan ini. Itulah merupakan pilar yang untuk dilakukan dan harus. Dalam dialog dengan sejumlah kadet, ia menanyakan latar belakang kadet-kadet tersebut. Dan benar, di Universitas Pertahanan ini bukanlah dilihat siapa bapaknya, berapa kekayaannya, berapa pula backingnya. Di sini dilihat dari kecakapan dan IQ para kadet atau calon para kadet yang akan dididik di Universitas Pertahanan. Bahkan sambung Prabowo menyebutkan bahwa bukan hanya situ atau sampai di situ, melainkan juga para kadet diberikan uang saku. Uang saku inilah yang menjadi kebanggaan mereka yang disimpan, bahkan inilah yang bisa dibawa pulang kepada orang tuanya, di mana mayoritas para kadet ini terdiri dari mereka-mereka yang tidak berpunya. Bahkan ada anak seorang tukang ojek, ada anak penjual bakso dan pedagang keliling. Luar biasa. Inilah kebanggaan bangsa Indonesia di hari-hari esoknya Indonesia. Wajar saja jika Allah Subhanahu wa Ta'ala atau Tuhan Yang Maha Esa memberi peluang dan memenangkan Prabowo. Karena itu, saudara, bagi mereka yang kemarin di saat pemilu atau kampanye Pilpres kemarin yang memandang remeh Prabowo, dan mereka yang memandang remeh Prabowo tentu saja akan tergusur, bahkan akan musnah seiring waktu, bergulirnya waktu dan Indonesia terus maju. Sementara mereka yang terus nyinyir maka akan terlupakan dan dilupakan. Bisa jadi semua netizen Indonesia akan ramai-ramai membantai yang menyinyir dan memandang remeh Prabowo tersebut. Karena itu, saudara, kehadiran Universitas Pertahanan dan binaan langsung oleh Kementerian Pertahanan, disinilah Indonesia akan mulai disegani. Disinilah Indonesia akan dibanggakan, dan dari sinilah kemajuan bangsa Indonesia akan kita raih. Raihan dan kepiawaian Prabowo sungguh maha dahsyat dan luar biasa. Dunia geger, dunia goyah, bahkan pemimpin-pemimpin besar di dunia mulai ragu
mulai bimbang, bahkan ketakutan berhadapan dengan Indonesia karena Prabowo pemimpinnya. Hal ini memang tidak dikehendaki oleh bangsa-bangsa yang selalu nyinyir dan ingin memiskinkan bangsa Indonesia. Kehadiran Prabowo kali ini hadir tepat waktu. Kita juga tahu banyak orang yang ribut tentang utang Indonesia. Utang itu tidaklah rumit untuk dibayar karena kita memiliki SDM yang kuat dan kokoh. Kokoh. Hari-hari pertama saya sebagai Menteri Pertahanan, institusi yang saya datangi adalah Universitas Pertahanan. Kita butuh insinyur-insinyur yang hebat, ahli-ahli yang hebat, pakar-pakar yang hebat, dan diantaranya harapan kita adalah para kadet, siswa dan siswi yang sekarang berada di Universitas Pertahanan. Kalian harapan kita, kalian nanti yang kita harapkan muncul. Kalian yang kita harapkan siapa tahu akan mendapatkan hadiah Nobel untuk bangsa Indonesia. Saudara-saudara sekalian, itu cita-cita kita. Saudara, demikianlah ulas Penyigindo Television Indonesia. Semoga ulasan ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Kokohnya kadet-kadet, kokohnya pemimpin kita Prabowo ke depan tentu saja merupakan kebanggaan. Dan Joko Widodo tidak salah pilih. Kita semua tidak salah pilih memilih Prabowo karena dia adalah seorang yang piawai, yang akan memajukan bangsa ini dan menghilangkan kemiskinan bangsa kita ini. Bayangkan saja program-programnya mulai terlihat dan terwujud dari mulai Universitas Pertahanan Indonesia. Saya, Gino Samsudin Mirsad, melaporkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bela negara, salam bela negara. Di antaranya harapan kita adalah para kadet, siswa dan siswi yang sekarang berada di universitas. Kalian harapan kita, kalian nanti yang kita harapkan muncul. Kalian yang kita harapkan siapa tahu akan mendapatkan hadiah Nobel untuk bangsa Indonesia. Saudara-saudara sekalian, itu cita-cita kita.